Saudara, kita masuk di minggu terakhir ya di bulan Januari ini. Wah, itu luar biasa ya, nggak terlalu berasa ya ini yang waktu-waktu yang sudah berlalu, nggak terasa sudah 4 minggu kita di tahun 2024 ini. Dan tema kita di dalam bulan Januari Februari yaitu kita bicara tentang rebuild, kita bangun khotbah ini dari kitab kitab Ezra, saudara ya. Dari kitab Ezra kita bahas dari minggu yang pertama, review singkat ya saudara. Kita membahas mengenai perbedaan antara bait suci Salomo dan bait suci yang kedua, saudara ya. Nah, satu kali bangsa Israel masih dalam pembuangan selama 70 tahun mereka ada di sana, tetapi itu janji Tuhan waktu itu ya 70 tahun. Tapi waktu sudah sampai 68 tahun, saudara, mereka ini udah mulai gelisah ya saudara. Mereka udah mulai gelisah. Ini udah mau 70 tahun tapi gak ada tanda-tanda bahwa kita akan dipulangkan, akan dibebaskan kembali ke bangsa, ke tanah kami, ke tanah Israel, ke Yerusalem. Udah 69 tahun mereka di tempat tanah perjanjian itu, saudara. Dan di situ Daniel berdoa, saudara ya, Tuhan. Anda mungkin pernah dengar kisah tentang Daniel berpuasa 21 hari, meminta jawaban Tuhan untuk 70 tahun, janji Tuhan 70 tahun di tanah pembuangan. Tahun ke-69 dia berdoa, Tuhan ingat janjimu Tuhan. Tahun ke-70, tahun ke-69 ini saudara, tiba-tiba bangsa Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Persia, saudara. Kemudian tahun berikutnya ada surat perintah dari Kores. Tiba-tiba saudara, entah dari mana saudara, tiba-tiba Raja Kores, raja yang baru yang menghancurkan kerajaan Babilonia, dia memberikan perintah, saudara. Ini kita ini review sebentar. Padahal sebelumnya tuh saudara mereka bingung. Gimana caranya Tuhan menjawab doa kami? Gimana caranya Tuhan menepati janjinya? Udah 69 tahun kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil. Dan tiba-tiba ini yang terjadi saudara ya. Ezra 1 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Ini untuk review saja saudara ya. Pada tahun pertama zaman Kores gitu ya, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Perhatikan kata-kata di sini, Tuhan menggerakkan, katakan sama-sama menggerakkan. Hati raja-raja seperti batang air, kata firman Tuhan. Dialirkan kemana saja dia inginkan. Tiba-tiba Raja Kores hatinya digerakkan oleh Tuhan. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Wah saudara, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Saya pernah bilang waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu bahwa Kores ini, Raja Kores ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kira-kira 160 tahun, saudara, sebelum peristiwa ini terjadi, saudara. Sebelum peristiwa Kores memberikan dekret, memberikan perintah untuk bangsa Israel kembali. Bahkan sebelum bangsa Israel dibuang ke Babilonia, saudara, Yesaya sudah berkata, aku akan membangkitkan hambaku Kores. Bahkan sebelum si Raja Kores ini lahir, saudara. Di Yesaya 44 Anda bisa lihat di situ, saudara. Aku akan membangkitkan seorang hambaku Kores untuk mengembalakan umatku. Wah, saudara. Saya jarang, saudara, mempelajari kitab-kitab ini ya, namanya nabi-nabi minor. Kalau dalam teologi, nabi-nabi kecil gitu ya, nabi-nabi kecil. Karena kecil-kecil gitu. Nggak terlalu signifikan. Biasanya orang banyak belajar tentang Yesaya, Yeremia, Nehemia, kemudian Yehezkiel gitu ya. Kemudian nabi-nabi yang besar, saudara ya.
Tetapi nabi-nabi kecil ini kasihan sekali gitu ya, dicuekin. Jadi saya jarang saudara, baru waktu kita lagi membahas mengenai rebuild, saya mulai menggali saudara. Kalau tanya Matthew saudara, di meja saya ada banyak Alkitab saudara. Saya buka satu persatu, nanti sebentar setelah pulang dari gereja saudara, saya akan bagikan ini saudara, saya akan bagikan satu link. Ada satu link di dalam di website yang Anda bisa lihat saudara timeline sejarah. Saya banyak buka di situ, banyak lihat di situ, banyak ada software untuk hamba-hamba Tuhan atau sekolah dalam teologi yang namanya Logos. Saya pelajari di situ saudara, dan semakin saya pelajari saya semakin terkagum-kagum sama Tuhan. Wah, luar biasa. Kadang-kadang lagi belajar saya bisa nangis. Kadang-kadang lagi belajar saya bisa berlutut menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya bisa bertobat saudara. Karena luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. 160 tahun. Kira-kira 160 tahun sebelum Raja Kores mengeluarkan titah ini, Nabi Yesaya sudah memberikan nubuatan saudara. Kemudian kita lihat berikutnya. Siapa di antara kamu? Ini kata-kata Raja Kores ya di dalam surat perintahnya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang, setiap orang yang tertinggal katanya, setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem, saudara. Jadi pada waktu ini persis seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya saudara ya. Orang-orang di sekitar diberikan kebaikan hati untuk memberikan apa saja yang diminta oleh bangsa Israel. Jadi waktu ini mereka pulang ke tanah perjanjian saudara, pulang ke Yerusalem saudara, dengan hati yang penuh luapan saudara, dengan hati yang luar biasa bersukacita. Karena mereka pulang kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Yerusalem saudara, untuk membangun rumah Tuhan. Itu adalah semangatnya mereka. Wah, berapi-api mereka semua saudara ya. Membangun kembali, tugas utamanya membangun kembali bait Allah. Itu perintah dari Salomo. Nah, tema gereja kita tahun 2024 itu yaitu rebuild. Coba katakan sama-sama rebuild. Rebuild artinya membangun kembali. Saya percaya saudara, kita akan di-rebuild oleh Tuhan di tahun 2024 ini menjadi sesuatu yang baru, yang menggairahkan, sesuatu yang baru untuk mengantisipasi pertumbuhan yang akan Tuhan berikan kepada gereja kita, yang akan Tuhan berikan kepada rumah ini saudara. Nah, perubahan yang akan Tuhan berikan itu yang akan kita antisipasi saat ini dengan tema rebuild ini saudara. Ingat, anggur baru harus ditaruh di kantong anggur yang baru saudara. Harus ditaruh di kantong anggur yang baru saudara. Kalau enggak saudara, kantong anggur yang lama itu enggak bisa menampung dinamika dan perubahan saudara yang terjadi. Ingat juga bahwa perbedaan antara bait Allah Salomo dan bait Allah yang kedua, saya sampaikan dalam khotbah yang pertama dan yang kedua tahun 2024 ini, yaitu bait Allah yang pertama dibangun oleh seorang tokoh karismatik yang luar biasa, Raja Salomo saudara. Dia memberikan perintah, dia sediakan segala sesuatu, jadi saudara. Bait Allah yang kedua dibangun oleh imam-imam dan nabi-nabi serta umat yang mengalami panggilan Tuhan saudara. Jadi berbeda di sini saudara. Ada perbedaan, itu perbedaan pertama. Kedua saudara, bait Allah Salomo dibangun untuk satu komunitas yang settle, satu komunitas yang menetap. Karena waktu itu selama 500 tahun lebih bangsa Israel sudah ada di tanah perjanjian. Mereka sudah anak beranak, mereka sudah tinggal di sana, sudah punya usaha. Bahkan bayangkan 500 tahun saudara ya, mereka sudah ada di tanah perjanjian waktu mereka keluar dari Mesir. Kemudian saudara, Tuhan datang dan Daud berinisiasi untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan gak pernah suruh kepada Daud untuk membangun saudara, karena selama ini hadirat Tuhan yang berbentuk tabut perjanjian ada di dalam kemah. Sudah ratusan tahun saudara, bait Tuhan ini tabut perjanjian ini ada di dalam kemah saudara. Nah, itu yang jadi perbedaan yang ketiga saudara ya, di
Minggu yang kedua tahun 2024 ini saya bagikan bahwa ada satu perbedaan ketiga yang sangat signifikan saudara yang terjadi di dalam bait Allah yang pertama dan membedakan dengan bait Allah yang kedua, bait Allah Salomo dan bait Allah yang kedua, yaitu tabut perjanjian. Bait Allah Salomo dibangun untuk hadirat Tuhan ini saudara. Jadi tabut perjanjian ada di tengah-tengah menjadi center, jadi pusat saudara. Kemudian orang-orang dari seluruh penjuru Israel setiap waktu-waktu tertentu, hari Sabat atau hari-hari besar lainnya mereka harus ke Yerusalem, saudara. Tetapi bait Allah yang kedua, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa sejak mereka dibuang ke Babilonia, tabut perjanjian itu hilang, saudara. Nggak ada yang tahu sampai saat ini. Kecuali siapa? Indiana Jones. di salah satu film Indiana Jones karena katanya ketemu gitu ya bersama tentara-tentara Nazi gitu ya, ketemu di Mesir. Tapi saudara, sampai saat ini nggak ada yang tahu di mana tabut perjanjian itu, lambang hadirat Tuhan. 2 minggu yang lalu Pastor sampaikan gambaran tentang tabut perjanjian yang luar biasa. Kemudian ada yang katakan bahwa tabut perjanjian itu disembunyikan oleh raja terakhir sebelum diserang. Karena mereka tahu bahwa Nebukadnezar akan menyerang, Babilonia akan menyerang, kemudian akan menjarah semuanya. Jadi mereka sembunyikan di satu tempat di sekitar Yerusalem, nggak ada yang tahu saudara. Karena orang Israel kalau mereka menjaga sesuatu saudara, itu nggak akan bocor kemana-mana saudara. Karena ini bicara mengenai Tuhan, mengenai perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada waktu hadirat Tuhan ada di luar sana, itu mulai muncul yang namanya sinagog-sinagog saudara. Sinagog nggak ada sebelum pembuangan, itu nggak ada. Tapi setelah pembuangan ini, sinagog mulai bermunculan di mana-mana. Ini bicara kalau dalam konteks kita, yaitu seperti small group, tempat orang ngumpul. Oke, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, mereka pun kembali ke Yerusalem, saudara, dengan semangat dan api yang kudus. Suatu semangat yang kudus untuk membangun rumah Allah. Itu saudara, 50.000, ada 3 tahap mereka pulang, saudara, dari Babilonia. Tahap pertama dipimpin oleh Belsasar atau Zerubabel. Menurut para ahli itu orang yang sama, Zerubabel bin Sealtiel. Zerubabel memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian, kemudian ada 50.000 orang yang bersama-sama saudara. Dengan semangat yang luar biasa ini. Kemudian tahap berikutnya 2.000 orang dan tahap berikutnya lebih sedikit orang lagi saudara. Nah, pada waktu mereka sampai tanah perjanjian, minggu yang lalu Pastor Edward sudah sampaikan. Pada Esra pasal 4 mulai ada pertentangan saudara ya. Anda mungkin masih ingat ada jebakan. Tema kemarin yaitu awas jebakan saudara. Ada jebakan-jebakan yang iblis taruh untuk membangun, untuk menghalangi orang-orang percaya membangun rumah Tuhan. Nah, dalam proses kita membangun rumah Tuhan juga akan ada halangan-halangan, akan ada pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Tapi kita harus terus saudara dengan purpose yang sama. Menjaga api itu ada dalam diri kita saudara. Nah, Zerubabel dan para iman berhikmat waktu orang-orang Samaria katakan, oke, mari kita membangun sama-sama bait Allah. Karena kami juga beribadah kepada Allah. Kemudian Zerubabel dan para imam katakan, gak ada urusanmu dengan kami yang akan membangun bait Allah. Itu adalah pekerjaan kami. Itulah mandat dari Raja Kores buat kami membangun bait Allah, saudara. Jadi ada semangat. Tapi kemudian saudara di pasal yang keempat itu, bagian-bagian yang terakhir, kita lihat pertentangannya makin parah. Dan lama-lama saudara, pekerjaannya terhenti. Sejak mereka tiba, 7 bulan kemudian mereka bangun mezbah, kemudian orang-orang mulai menentang mereka. Pembangunan bait Allah tertunda saudara 16 tahun. Sejak itu tertunda sudah selama 16 tahun saudara. Karena perlawanan yang sangat kuat saudara. Lama-lama semangatnya padam saudara. Lama-lama orang Israel ini yang pulang dengan semangat dan api yang kudus. Sampai ke Israel karena pertentangan. Tiba-tiba mereka kehilangan purpose, kehilangan arah. Bingung. Gua di sini ngapain ya?
Mereka kehilangan saudara dan mulai kompromi saudara. Wah saudara, 16 tahun gak ada progres. Banyak orang yang di situ katakan, Tuhan, kenapa Tuhan kirim kami di sini? Ini persis seperti yang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Tiba-tiba kehilangan purpose dan setiap kali harus Tuhan ingatkan melalui nabi-nabinya dalam perjalanan bangsa Israel, sejarah bangsa Israel, saudara ya. Nah, setelah 16 tahun ini muncullah dua orang nabi. Namanya Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Nabi siapa saudara? Hagai dan Sakaria, itu ada kitab Hagai dan kitab Sakaria saudara ya. Ini sedikit ini ya, supaya kita bisa belajar lebih dalam sedikit tentang Alkitab kita saudara ya. Nabi Hagai bicara tentang comparison gitu ya, perbandingan. Kamu enak aja bangun rumah kamu, lihat bait Allah terbengkalai. Nabi Sakaria katakan, ingatkan, perhatikan dulu, nenek moyangmu berdosa meninggalkan Tuhan. Makanya mereka diserahkan kepada bangsa Babilonia. Jangan ulangi hal yang sama. Kembali lagi lakukan apa yang Tuhan mau. Minggu ini kita akan bahas mengenai Nabi Zakaria ini saudara. Minggu depan kita akan bahas mengenai Nabi Hagai, pesan-pesan kenabian. Jadi disampaikan oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria minggu ini. Saudara. Nah rupanya Tuhan memperhatikan 16 tahun mentok. Gak ngapa-ngapain, stagnasi saudara. Dan tiba-tiba muncullah dua orang nabi ini saudara. Rupanya Tuhan memperhatikan bangsa ini. Pada waktu mereka ada dalam tekanan. Bahkan dalam tekanan mereka menjauh. Dan anehnya saudara, ini yang aneh. Mereka kompromi dan mereka menjadi sama seperti musuh-musuh mereka saudara. Mereka jadi sama seperti orang-orang Samaria yang ada di situ. Nah, saya mau ajak kita lihat sama-sama di ini saudara, di Esra pasal 9. Mereka mengalami kemunduran rohani, mereka mulai menjauh, jadi sama, kawin campur saudara, punya dewa-dewa asing di rumah mereka. Minggu yang lalu Pastor Edward sampaikan, bahkan ada yang mempersembahkan anak saudara ya, sebagai korban bakaran saudara. Esra menggambarkan keadaan orang Israel sebagai berikut saudara, coba perhatikan. Menyedihkan sekali sampai saya pikir wajar sih. Coba lihat bagian terakhir, aku mendengar perkataan itu maka aku mengoyakkan pakaian dan jubahku. Aku mencabut rambut kepalaku, janggutku dan duduklah aku tertegun. Kenapa? Karena sesudah semua ini terlaksana datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam ya. Para imam, orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Apa arti segala kekejiannya? Dengan segala dewanya, dengan segala value-nya, dengan segala kejijikan mereka saudara. Yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dan anak-anak, istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri mereka dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan yang tidak kudus. Benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasa. Yang apa saudara? Yang lebih dulu melakukannya. Itu sebabnya Esra duduk terdiam. Dia koyakkan bajunya. Dia cabut rambutnya. Dia cabut jenggotnya. Dan duduk tertegun saudara. Inilah keadaan Israel saudara pada waktu itu. Menyedihkan sekali ya. Inilah keadaan orang-orang Israel pada waktu mereka kehilangan visi dan kehilangan arah saudara. Pertama mereka gagah, enggak kami akan bangun. Beberapa saat kemudian, enggak ada bedanya sama mereka. Saudara. Enggak ada bedanya sama orang-orang Samaria. Mau mulai dari mana Esra saja bingung saudara. Hopeless. Ini para pemimpin yang duluan yang tunjukin. Para imam lakukan hal yang sama. Aduh gimana caranya. Mungkin Esra hopeless saudara. Aduh. Apa yang dilakukan? Dulu waktu di Korea, saudara, waktu pelayanan di sana, ada banyak orang yang datang kepada saya waktu firman Tuhan diberitakan. Mereka bilang, Pastor, saya sih ingin bertobat. Tapi nanti dulu ya Pastor ya.
Waktu ke Korea, modal saya yang keluar tuh banyak saya pinjam. Saya belum balik modal, Pastor. Nanti kalau modal saya balik, baru saya akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang bilang, Pastor, hidup saya masih gak kudus, Pastor. Saya masih hidup dalam dosa, masih banyak hal yang saya lakukan di Korea ini yang gak berkenan kepada Tuhan. Saya belum sanggup. Nanti waktu balik ke Indonesia, saya akan bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Banyak orang yang berkata, Tuhan, Pastor, saya masih ngerokok, Pastor, gimana mau bertobat, gimana mau dibaptis? Tunggulah Pastor, kalau saya setelah berhenti merokok. Oh Pastor, saya masih suka marah-marah nih, emosi saya gak stabil nih Pastor. Saya nanti dulu saya masih berdosa nih Pastor. Saya masih najis Pastor. Nanti waktu saya sudah menguasai diri. Nanti kalau saya sudah gak mudah marah. Nanti kalau saya sudah melepaskan diri dari ketergantungan ini. Pastor, baru saya mau bertobat. Baru saya mau berubah. Saudara, kenyataannya kita gak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri saudara. Amin. Anda nggak akan pernah bisa, saudara, menyucikan diri kita sendiri supaya layak datang kepada Tuhan. Nggak bisa, saudara. Nggak ada satupun orang di dunia ini, saudara, siapapun dia, sebaik apa dan sesuci apapun kelakuannya, yang bisa membeli kekudusan Tuhan. Nggak, saudara. Nggak ada satupun yang sesuai dengan standar kekudusan Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda menunggu supaya Anda layak, Anda menebus keadaan Anda dulu supaya Anda layak dan bertobat. Nggak bisa saudara. Karena nggak ada satu manusia pun yang mampu. Yang bisa kita lakukan yaitu ada keselamatan yang Tuhan berikan saudara. Satu kali di dalam kitab Zakaria ini Tuhan memberikan 7 penglihatan saudara. Di pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 itu bicara tentang 7 penglihatan. Bagaimana bangsa Israel, pokoknya ada banyak gambaran saudara ya. Salah satu gambaran yaitu tentang Imam Yosua bin Yosadak ini saudara. Imam ini saudara, dia adalah imam besar di daerah itu. Tapi juga mungkin sudah terkontaminasi saudara. Saya nggak tahu, tapi firman Tuhan ini katakan sesuatu saudara. Di ayat yang pertama katakan, kemudian di penglihatannya Zakaria, ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Mungkin kalau Anda lihat saudara di alam rohani, Anda akan lihat Imam Yosua. Siapa itu? Pastor Fernando. Lagi tertunduk di sebelah kanannya, katanya ada iblis yang menuduh si Pastor Fernando ini seperti ini. Dia punya kekurangan, dia punya ini, dia dosanya ini, dosanya itu saudara. Itu mungkin yang terjadi ya kalau saya gambarkan secara modern. Iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa, dia menuduh si imam besar ini saudara. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, kiranya Tuhan menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Kita semua ini seperti puntung saudara ya. Puntung itu mungkin zaman dulu belum ada rokok ya. Mungkin, tapi seperti kayu yang ada bekas terbakarnya saudara. Nggak ada artinya. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Kita semua adalah puntung yang ditarik dari api supaya kita nggak binasa. Amin saudara. Ayat yang ketiga katakan, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Malaikat itu bicara tentang Yesus sih. Ayat yang keempat, malaikat itu memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sebab sedang malaikat itu berdiri di situ. Saudara, waktu imam besar Yosua mengalami pentahiran, penyucian, pengudusan, dia dalam keadaan apa saudara? Firman Tuhan katakan dia dalam keadaan yang kotor, pakaiannya kotor, dia nggak layak. Itu sebabnya iblis berdiri samping kanannya menuduh dia saudara. Anda dan saya nggak bisa melepaskan diri dari setiap dosa yang ada dalam hidup kita saudara. Anda nggak bisa menunggu
Sampai iblis selesai berhenti menuduh kita, kemudian baru kita bisa datang kepada Tuhan. Enggak, saudara. Pada waktu Anda dan saya, saudara, datang pada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang kotor, Tuhan yang akan membersihkan kita, saudara. Amin. Bagaimana caranya mengusir kegelapan dalam kehidupanmu? Anda nggak bisa berdiri dan usir dalam nama Yesus kegelapan pergi. Nggak akan pernah pergi, saudara. Yang Anda bisa lakukan yaitu undang sang terang itu dalam kehidupanmu. Waktu terang itu datang dalam dirimu, kegelapan nggak ada lagi, saudara. Amin, saudara. Imam, kita 3 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa definisi dari imam, yaitu seseorang yang datang menghadap Tuhan untuk mewakili umat, saudara. Yosua juga seperti itu, dia seperti lambang dari umat yang kotor, yang najis, seperti yang kita baca di Esra pasal 9 tadi. Datang kepada Tuhan sebagai satu bangsa yang gagal, saudara. Gagal membangun bait Allah, gagal menjaga hidup kudus, gagal untuk menjadi saksi. Imam besar Yosua berdiri, saudara, kemudian Tuhan berkata, ganti pakaiannya, berikan dia sorban yang tahir dan pakaian pesta. Undang sang terang itu dalam hidupmu, Anda akan lihat kegelapan itu sirna dari hidupmu, dari hatimu, dari keluargamu, dari pekerjaanmu, dari kantormu, saudara. Dan Anda akan jadi terang, saudara. Anda akan jadi berkat dimanapun Anda berada. Amin, saudara. Coba katakan kepada kiri kanan, undang sang terang. Ada orang yang merasa dirinya nggak kudus atau berdosa. Orang-orang seperti ini cenderung, saudara, ini anehnya ya. Orang-orang yang merasa dirinya berdosa cenderung menjauhkan diri dari Tuhan. Menjauhkan diri dari persekutuan, saudara. Ya, biasa kalau ada orang yang udah jatuh gitu ya, udah jatuh dalam dosa, mau ke gereja malu, saudara. Mau ketemu orang percaya malu. Kenapa, saudara? Karena ada iblis yang mendakwa, saudara. Ada iblis, lu mau ke gereja, model kayak lu ke gereja, ampun. Ketawa gua, kata si iblis. Ada dihujani oleh tuduhan-tuduhan oleh iblis, saudara. Jangan mau, saudara. Jangan mau. Tepuk kiri kanan lagi dan katakan jangan mau. Karena pada hakikatnya Anda ini adalah anak-anaknya Tuhan, saudara. Amin. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau si anak datang dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan. Saya ingat dulu, saudara ya, waktu Matthew masih kecil, kita ada mobil, saudara, mobil van. Matthew duduk di belakang karena harus pakai duduk di car seat. Wah, lagi senang-senang. Tiba-tiba Matthew lempar mobil-mobilan besi, saudara, ke depan ke saya. Bro, pang, kaca depan pecah, saudara. Dan gak mungkin saya keluar dan ambil Matthew dari situ kemudian buang dia di selokan. Kalau orang tanya, Pak kok buang anaknya? Bikin rugi. Gak cuan-cuan dari dulu. Sampai sekarang belum cuan. Belum cuan, saudara. Tapi itulah hakikat kasih, saudara. Itulah hakikat kasih. Kasih itu berkorban. Karena saya sayang sama Matthew lebih dari apapun, ini bukan masalah cuan, saudara. Anda juga adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau Tuhan deal dengan Anda berdasarkan cuan, saudara, udah habis kita semua, saudara. Bikin rugi Tuhan melulu. Bikin Tuhan bangkrut melulu. Capek deh ini sama anak ini. Kasih pengampunan. Setiap kali berdosa datang Tuhan, minta darahmu Tuhan. Tuhan kasih darah. Besok berdosa lagi, minta darahmu Tuhan. Habis dong gue. Saudara, Tuhan itu maha kasih dan dia berkorban, saudara. Kasih itu berkorban. Demikian juga dengan kita, saudara ya. Anda sangat berharga di hadapan Tuhan, saudara. Anda sangat disayangi oleh Tuhan. Sekalipun bikin rugi sama Tuhan, bikin rugi dia, saudara. Tapi dia tetap sayang dan kasihnya melebihi dari segala pun. Anda sangat berharga. Amin, saudara. Katakan sama-sama, aku sangat berharga. Walaupun di sebelah kirimu, kananmu, suamimu, istrimu merasa Anda nggak berharga, enggak. Anda tetap berharga di hadapan Tuhan. Sakaria coba kita lihat ya, saudara. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Di dalam kitab Sakaria itu dibagi dua, saudara ya.
ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Ini menurut para ahli Alkitab itu saudara diberikan oleh Tuhan. Ayat-ayat ini di pasal 1 sampai 8 itu Tuhan berbicara kepada Zakaria pada tahun 520, pada waktu pekerjaan pembangunan bait Allah stagnan, saudara ya. Kemudian Tuhan berbicara melalui mereka, ada di kitab Esra, saudara ya. Esra pasal 5. Kemudian pasal yang ke-9 sampai 14 ini Tuhan berbicara kira-kira 40 tahun kemudian. Tuhan berbicara kepada mereka, tapi soalnya pasal 9 sampai 14 ini bicara tentang Mesias, saudara, tentang janji kelahiran Yesus Kristus Mesias, saudara. Tapi menurut para ahli Alkitab, di pasal 9 ayat 9 dan 10 ini adalah ayat utama, ayat inti dari kitab Zakaria, saudara ya. Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 katakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang." Dan kemudian Yesus menggenapi, saudara, nubuatan ini waktu dia datang masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur-busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi." Ini adalah ayat kunci, saudara, dalam kitab Zakaria ini. Ada saatnya dalam kehidupanmu, pada waktu Anda ditebus oleh Tuhan dari dosa yang sangat menjijikkan, saudara. Dari dosa yang, nggak ada dosa yang nggak menjijikkan, saudara. Semua dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, saudara. Tetapi pada waktu kita ditebus, saudara, Raja itu datang dengan kemuliaannya, katanya. Dia tidak akan datang untuk menaklukkanmu, tapi dia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kita, saudara. Kita tetap punya kebebasan di dalam hadirat Tuhan. Ayat ini menjadi alasan judul khotbah kita, yaitu katakan saja Tuhan memerlukannya. Lihat rajamu datang, kata firman Tuhan ya. Lihat rajamu datang kepadamu. Tuhan datang kepada kita, saudara. Dalam seri khotbah Rebuild ini saya sampaikan kepada kita bahwa kita datang di gereja ini, saudara, untuk di-charge. Anda dan saya datang di gereja ini untuk di-charge. Anda datang ke sumber energi, saudara ya, untuk dibuat penuh. Di tempat ini Anda datang, Anda mengosongkan diri Anda, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian diisi lagi oleh Tuhan sesuatu yang fresh, yang segar. Kemudian setelah itu kita kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke pekerjaan Anda, kembali ke tetangga Anda, kembali ke sekolah Anda, kembali ke lingkungan Anda untuk jadi berkat di sana, saudara. Anda kembali ke Yerusalemmu, kata firman Tuhan, untuk jadi berkat di sana. Dan Allah, kata firman Tuhan, balik lagi. Allah akan datang, saudara, ke Yerusalem bersama dengan engkau, saudara. Ke Yerusalemmu, ke tetanggamu. Waktu Tuhan katakan, pergilah, engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan akan datang bersamamu ke Yerusalem, tetanggamu, bicara tentang sekitar orang-orang yang ada di sekitarmu, di dalam kehidupanmu, saudara. Bagaimana cara Tuhan pergi ke Yerusalem atau ke tetangga-tetangga kita? Bagaimana Tuhan bisa terlihat, saudara? Allah nggak bisa dilihat oleh manusia, karena Tuhan itu roh. Tetapi Anda adalah kakinya Tuhan, amin, saudara. Anda adalah tangannya Tuhan, Anda adalah kemuliaannya Tuhan, Anda adalah lambang keadilannya Tuhan, saudara. Saudara, roh Allah ada dalam diri Anda. Itu sebabnya, saudara, dalam firman Tuhan katakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan dia pergi ke Yerusalem, saudara, bicara tentang lingkungan, sasaran misi Anda di sekitar Anda.
dengan keadilan, dengan kejayaan. Datang ke sekitar Anda, saudara, dengan segala kemuliaannya, dengan membawa damai, dengan kelemah lembutan, saudara. 2-3 minggu yang lalu saya sampaikan mengenai konsep ini, saudara ya. Inilah gereja kita yang akan kita bangun di tahun 2024. Menjadi sumber di mana kita, Anda dan saya, di-charge, dipenuhi. Kemudian Anda kembali ke Yerusalem kita, ke lingkungan pelayanan kita, ke tempat misi kita. Dengan segala kekuatan Tuhan dan jadi berkat di sana. Lukas pasal 19 ayat 29 sampai 35. Waktu murid-murid Tuhan mau ajak ke Yerusalem. Waktu mau pergi ke Yerusalem. Gimana caranya pergi ke Yerusalem? Tuhan katakan, nanti waktu di Betfage katanya, kalau Anda lihat di ayat-ayat sebelumnya, Yesus lagi di Betfage dekat Batania, kemudian suruh murid-muridnya, kamu pergi ke sana. Di sana kamu akan lihat seekor keledai beban muda yang lagi diikat. Kemudian sampai di sana katanya, kamu lepaskan talinya, nanti akan ada orang yang tanya, kenapa kamu lepaskan itu? Katakan saja, Tuhan memerlukannya. Itu jadi dasar kenapa tema kita, judul khotbah kita pada hari ini, katakan saja Tuhan memerlukannya. Karena untuk ke Yerusalem, kita harus membawa sesuatu, saudara, mempersembahkan sesuatu, saudara. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 29, ayat 33, sorry ya, ini bukan 29, 33 sampai 35 katakan, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan setelah itu adalah sejarah. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, saudara, di Zakaria pasal 9 ayat 9, saudara, tergenapi di sini, saudara ya. Tergenapi di dalam ayat ini. Waktu Yesus datang ke Yerusalem, mengendarai keledai, saudara. Karena Tuhan memerlukannya. Dan kemudian orang-orang menyeru, menyembah dia dan katakan, Hosana bagi Raja Daud, bagi anak Daud. Mereka menyembah dia dan sampai orang-orang Farisi katakan, Guru, tegur mereka. Mereka lancang ngomong seperti itu. Dan Yesus katakan, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak memuji Allah. Nah saudara, untuk kamu komunitas, untuk ke Yerusalemmu, Anda, Tuhan, saudara butuh sesuatu untuk datang ke Yerusalemmu. Tuhan butuh sesuatu dalam kehidupanmu untuk bisa datang ke lingkungan misimu yang terdekat. Apa itu, saudara? Itu bisa berupa keahlianmu. Anda datang dengan keahlianmu dan Tuhan pakai keahlianmu untuk jadi berkat di Yerusalemmu. Tuhan mungkin bisa memakai waktumu. Anda serahkan waktumu kepada Tuhan untuk dibawa, dipakai oleh Tuhan waktu Anda pakai waktumu di dalam lingkungan misimu di Yerusalemmu. Orang-orang diberkati. Mungkin itu bicara tentang uang makan siangmu. Anda pakai makan siangmu, uang makan siangmu untuk membeli sesuatu. Mungkin itu bicara tentang sesuatu yang lebih signifikan lagi. Mungkin itu rumahmu yang Tuhan ingin pakai menjadi tempat small group. Mungkin itu pulsamu. Tuhan katakan Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan pulsamu untuk mengajak orang datang ke small group. Mungkin itu bicara tentang kenyamanan, karena waktu orang datang ke small group di rumahmu, Anda harus bersih-bersih, Anda harus siapkan sesuatu. Mungkin itu bicara tentang waktu untuk mempersiapkan diri, waktu akan mengadakan small group, saudara. Lakukan hal-hal yang sederhana, di mana Tuhan akan pakai itu memberkati Yerusalemmu, saudara. Amin. Waktu di Jepang dulu, Ibu Christine, Mami, pasti masih ingat, di waktu-waktu tertentu kita akan pergi jemaat Agape di sana, gereja di sana akan pergi ke satu tempat yang namanya Ueno, saudara. Ueno ini adalah satu taman di kota Tokyo yang ada di sebelah timur. Di situ tempat ngumpulnya orang-orang Indonesia, saudara. Orang-orang Indonesia akan ngumpul di taman itu. Entah kenapa ya, emang udah dari dulu. Karena di sana di Ueno ini, dekat stasiun Ueno, ada banyak toko-toko Asia gitu ya. Bumbu-bumbu itu banyak di sana. Jadi orang-orang Indonesia dari berbagai penjuru di sekitar kota Tokyo akan datang di sana hari Minggu. Kemudian nongkrong di Taman Ueno. Ada waktu-waktu tertentu kita akan datang ke sana
untuk berinteraksi, mereka jadi Yerusalemnya kita, saudara. Saat setiap kali ke sana, apa yang saya lakukan? Saya beli hal yang sederhana untuk dipakai oleh Tuhan. Waktu saya datang ke Yerusalem itu, saudara. Di sana kan ada toko-toko Asia gitu ya. Saya beli kacang banyak-banyak, saudara. Yang gede gitu ya. Kemudian sampai di sana saya duduk dengan orang yang saya nggak kenal, kenalan sama mereka. Saya buka kacang mereka. Dan 2 jam mereka nggak akan pergi dari saya. Nggak berhenti. Tuhan pakai kacang itu, saudara. Harganya seperti harga makan siang. Untuk ngobrol. Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk menyampaikan kasih Tuhan. Untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, saudara. Bukan berarti ada orang yang bertobat. Banyak yang bertobat karena kacangnya yang saya kasih. Enggak, saudara. Enggak ada yang bertobat. Tetapi, saudara, pertobatan itu bukan pekerjaan saya. Pertobatan bukan pekerjaanmu, itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Yang saya lakukan, tugas yang saya lakukan, yaitu memberitakan kebenaran, saudara. Masalah pertobatan, masalah menuai, mungkin bukan gereja tempat saya beribadah, saudara. Mungkin gereja yang lain. Itu bukan urusan saya, saudara. Urusan saya yaitu datang ke Yerusalem, menjadi berkat di sana. Keledai saya yang saya pakai waktu itu, yaitu kacang itu, saudara. Setiap beberapa waktu sekali, mungkin seminggu atau seminggu lebih, saudara, saya sama Matthew sering ke Aeon gitu. Di situ ada supermarket. Pulang dari sana belanja sebentar, belanja sedikit. Kita selalu beli kongguan gitu ya, 1 biskuit gede. Harganya 105, 110 gitu kira-kira ya. Apa yang kita lakukan dengan kongguan itu? Bukan itu yang menyebabkan saya sama Matthew gendut-gendut, bukan. Tetapi kita beli itu, begitu sampai di pos satpam, kita bagiin, Pak, untuk teman minum kopi, Pak. Oh, thank you Pak Haji. Saya dipanggil Pak Haji, saudara. Sebulan terakhir ini nggak dipanggil Pak Haji, saudara, karena kita bikin acara waktu Natal kemarin. Orang bilang, oh kayaknya bukan Pak Haji. Berkali-kali kalau kalian mau pergi pun, pagi Pak Haji. Subhanallah. Haleluya. Pulang juga Pak Haji, ya. Setelah Pak Haji ada agak kebingungan sedikit karena mereka mulai panggil saya komandan. Tapi sebulan terakhir ini mereka nggak pernah panggil saya Pak Haji, mereka panggil saya Pak Fernando. Mungkin waktu itu mereka udah tahu, ini kayaknya nggak mungkin Pak Haji bikin perayaan Natal waktu tanggal 25 kemarin, ada banyak yang datang. Jadi mereka udah nggak panggil saya Pak Haji gitu ya. Hal yang kecil mungkin, saudara ya. Tetapi itu bisa jadi keledai yang dipakai Tuhan datang ke Yerusalemmu, saudara. Amin. Ketika Tuhan berkata, Tuhan memerlukanmu. Setiap minggu, saudara, Pak Hardi datang lebih pagi dari Anda semua. Datang di sini, Lolita datang pagi-pagi, biasanya akan main sama bocil-bocil di kantor saya. Gitu. Kenapa? Karena Pak Hardi menyerahkan keledainya, dalam arti sesuatu yang dia bisa persembahkan kepada Tuhan karena Tuhan membutuhkannya. Pagi-pagi sudah jemput ibu-ibu, oma-oma dari sekitar Apel Tower ini, saudara, dengan kendaraan, jemput mereka, kemudian bawa mereka ke tempat ibadah. Selesai ibadah, waktu kita masih ngobrol, Pak Hardi udah ambil mobilnya di sana lagi. Di Medit 2, kemudian jemput di lobi. Begitu ibu-ibu selesai, oma-oma udah selesai fellowship semuanya, sudah tunggu di lobi, kemudian Pak Hardi datang dan pergi mengantar mereka ke rumah masing-masing. Pekerjaan yang sederhana, tapi Tuhan pakai itu menjadi keledai bagi Yerusalem. Sebentar setelah ibadah, Anda akan dijamu oleh makanan-makanan yang dimasak, saudara. Siapa mereka, saudara? Mereka setiap bulan secara diam-diam mengumpulkan uang, saudara. Mereka punya grup WhatsApp sendiri untuk bicara, kita butuh nih untuk kasih berkat kepada jemaat. Kemudian mereka bukan orang-orang yang berkelimpahan, saudara. Tapi mereka nggak semuanya berkelimpahan, mereka menabur, saudara. Sebagian capek-capek pergi belanja hari Jumat, hari Sabtu, saudara. Mereka capek-capek masak, kurang tidur, saudara. Kalau Anda lihat di sini orang-orang yang kurang tidur,
Bisa jadi mereka, saudara. Mereka bagi-bagi tugas. Sampai di sini pagi-pagi datang. Mempersiapkan segala sesuatu supaya setelah ibadah selesai, jemaat setelah salam-salaman sudah ngantor di sana siap untuk menerima berkat. Saudara. Mereka bagi-bagi, kamu masak babi kecap ya, kamu masak sambal, siapkan sambal, kamu siapkan lauk, kamu siapkan piring-piringnya, nasi jangan lupa dimasak gitu ya. Setelah semua kenyang, mereka tetap ada di sini. Bersihin segala sesuatu, cuci piringnya saudara. Bersihin meja dan ruangan. Kadang-kadang juga masih ada yang protes keasinan. Nasinya terlalu keras, kepedesan. Masih ada yang proses, kurang banyak. Tapi mereka melakukannya ini adalah keledai yang mereka pakai yang dipersembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan datang ke Yerusalem. Mereka menjawab ya pada waktu Tuhan katakan Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan skillmu, Tuhan memerlukan duitmu, Tuhan memerlukan waktumu, Tuhan memerlukan segala sesuatu, segala hal yang Anda bisa persembahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai datang ke Yerusalem kita, menjadi berkat di lingkungan misi kita, saudara. Mungkin Anda belum melihat hasilnya seperti bangsa Israel waktu pulang dari pembuangan, saudara. Tapi jangan sampai menyerah seperti bangsa Israel, kehilangan visi. Enggak, saudara. Saya mau ajak kita semua untuk punya visi yang sama. Zakaria katakan, kita sudah diampuni, Anda ditebus dari kenajisan, dan Tuhan ingin pakai kita untuk datang ke Yerusalem kita, saudara. Sama seperti Yesus datang ke Yerusalem menggunakan seekor keledai yang berbicara mengenai setiap hal yang kita bisa pakai untuk datang ke Yerusalem. Untuk Yesus pakai datang ke Yerusalem. Saya ingin bacakan satu firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5. Saya ambil dari kitab AMD. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu juga seperti batu-batu hidup yang dipakai Allah untuk membangun bait rohani. Tujuannya adalah supaya kamu melayani Allah di dalam bait sebagai imam-imam kudus. Mempersembahkan korban-korban rohani yang akan ia terima melalui Yesus Kristus. Saudara, dalam kehidupan Anda, dalam rebuild ini, ada banyak hal yang Tuhan butuhkan dari kita. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu juga seperti batu-batu yang hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani, saudara. Anda dipakai oleh Tuhan untuk melayani Allah di baitnya sebagai imam-imam yang kudus. Saudara, pada hari ini saya nggak tahu apa yang Anda miliki, saudara. Saya nggak tahu apa yang keledai yang Tuhan butuhkan dari Anda, saudara. Mungkin itu waktu Anda. Mungkin itu rumahmu, saudara. Mungkin itu segala sesuatu yang Anda miliki. Kalau Anda tetap jaga itu bagi diri sendiri, itu nggak akan bisa menjadi berkat yang besar. Tapi waktu Anda persembahkan kepada Tuhan, itu akan jadi berkat yang besar bagi banyak orang, saudara. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan bait rohani, saudara. Pada saat ini, saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan saya mau berdoa supaya kita, saudara, Anda tahu, saudara, saya yakin Tuhan Roh Kudus berbicara kepada Anda saat ini. Apa yang Tuhan perlukan dari Anda? Dan Tuhan katakan kepada saya, katakan aja, Tuhan memerlukannya. Anda tahu apa yang Tuhan perlu dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berbicara melalui saya, katakan saja, Tuhan memerlukan itu bagi pekerjaannya. Tuhan memerlukan itu untuk datang ke Yerusalem, ke tempat misimu, ke tempat di mana kita menjadi berkat di sana.